Di sini kita akan membahas menyelami kisah di balik barisan paskibraka tahun 2024. Jadwal latihan di tingkat provinsi itu jadi terbagi. Kalau dari hari Senin sampai Jumat itu latihannya ada pagi dan sore. Di situ peluk saya terus, dia bilang bangga sama saya. Di situ saya mau nangis, tapi tetap ditahan nangis karena mau tahan makeup kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi hadir dalam acara podcast Tenar Temu Narasi. Tentunya bersama saya host Febri Ponceng yang akan temanin di podcast hari ini. Tentunya podcast hari ini akan memberikan sebuah perjalanan siswa paskibraka dengan judul Di Balik Barisan Cerita Anak Paskibraka. Tentunya pendengar juga penonton YouTube RRI Net dimanapun berada. Di sini kita akan membahas menyelami kisah di balik barisan paskibraka tahun 2024, di mana yang tahun lalu ini anak-anak paskibraka yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan juga perwakilan yang menuju ke Provinsi Sulawesi Tengah ini menyelami dan juga melaksanakan tugas dengan sukses. Tentunya bersama saya sudah ada di tempat hari ini ya narasumber kita adik-adik siswa paskibraka. Mungkin kita perkenalkan dulu nih. Dari yang paling gentle dulu, yang laki-laki. Boleh perkenalkan diri dulu dong? Perkenalkan, saya Atala Syafiq Zulkifli, asal sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli. Saya paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, perwakilan Kabupaten Toli-Toli. Paskibraka provinsi. Ya. Tetap semangat ya? Siap. Aduh, siap. Kasih semangat dong, tetap semangat. Siap. Siap, semangat ya. Baik, kalau yang perempuan ini, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Kiara Putri Sabila, asal saya SMA Negeri 1 Toli-Toli. Saya paskibraka Kabupaten Toli-Toli tahun 2024. Baik, jadi di sini ya para pemirsa juga penonton, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa adalah siswa paskibraka tahun 2024. Nah, sebagai pertanyaan awal ini buat Atala dengan Kiara ya. Atala ini sebagai perwakilan Toli-Toli ke tingkat provinsi ya. Kemarin di paskibraka yang mengibar di halaman kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana kalian para adik-adik paskibraka ini pertama kali tahu soal paskibraka itu dari mana? Mungkin ada hal-hal yang bisa memberikan motivasi. Kenapa sih saya mau ikut paskibraka gitu? Dari Atala dulu nih. Oke, jadi pertama kali tahu soal paskibraka itu mungkin karena lingkungan. Jadi banyak keluarga yang kebetulan juga purna paskibraka, jadi dari kecil sudah diajarkan tentang apa itu paskibraka. Terus dari kecil juga sering datang ke tempat-tempat latihan calon paskibraka karena kebetulan juga dekat dari rumah. Oh, oke. Berarti dari kecil ya. Berarti orang tua juga seorang paskibraka ya? Iya. Betul. Ya, ini luar biasa karena kalau biasa ya kalau di Kabupaten Toli-Toli itu kalau melihat siswa paskibraka itu datang saja di taman kota. Ya. Betul ya? Karena terbuka untuk umum juga. Oke, Jadi, terbuka untuk umum. latihannya bisa dilihat sama anak-anak di Toli-Toli. Toli-Toli. Oke. Kalau Kiara sendiri nih bagaimana? Oke, kalau saya tuh Kak, saya sebenarnya sama dengan Atala. Dari kecil, dari SD saya sering lihat, tapi bukan latihannya. Saya datang waktu upacaranya, upacara 17 Agustus di lapangan. Jadi dari situ saya doktrin diriku tuh kalau saya harus jadi paskibraka juga nanti nih, gitu Kak. Oke, jadi paskibraka ini mungkin bisa dikatakan apa ya? Siswa elitnya anak-anak SMA ya. Karena memang kemarin ini pendaftarannya sudah mulai dibuka dan sekarang ini tahun 2025 ini sudah berjalan ya adik-adik untuk pelatihan paskibraka 2025. Motivasi yang pertama kali ingin menjadi siswa paskibraka apakah dari orang tua atau dari teman-teman ini? Kalau Atala? Tentunya awalnya itu dari kemauan sendiri karena sudah dari kecil tertarik, sering lihat kakak-kakak paskibraka latihan, sudah sering datang setiap pengibaran 17 Agustus. Jadi pada saat masuk SMA karena ada kesempatan bisa masuk, jadi saya coba untuk mendaftar. Kebetulan dukungan dari orang tua juga selalu ada.
Oke, jadi ini pelatihannya keras juga ya. Kalau Kia sendiri, motivasi pertama masuk Paskibraka? Orang tua kak. Orang tua. Orang tua. Tapi kemauan diri sendiri juga tinggi dan saya rasa mampu untuk ikut proses seleksi. Jadi saya coba dan alhamdulillah lulus. Benar lulus ya. Oh ya, boleh tahu dong ceritain, maksudnya kemarin kan itu pendaftaran telah dibuka dan kalau saya dengar sih pendaftaran itu dibuka secara online. Nah, bagaimana perasaannya ketika Atala juga Kiara dinyatakan lolos sebagai siswa Paskibraka? Pastinya sangat sangat bangga karena ini mungkin bisa dibilang salah satu cita-cita dari kecil. Terus juga senang bisa dapat pengalaman baru, bisa banggakan orang tua. Tapi kemarin itu pada saat tahapan seleksi, ada beberapa tahapan seleksi ya. Ini kayaknya lebih banyak tesnya online, betul ya? Iya. Jadi Betul. hasilnya juga keluar dari online. Online. Hasil pengumuman lulus atau tidaknya itu online. Oke, kalau Kiara pertama kali dinyatakan lolos ini bagaimana? Jadi itu kak, kan pernyataan lolos itu dibuka waktu malam. Oh ya. Nah terus saya buka pengumuman itu dan orang tua. Nah saya buka pengumuman orang tua itu dan papaku. Nah habis itu waktu saya buka dan saya cari nama aku ternyata ada. Di situ saya terharu karena ternyata ada namaku. Di situ menangis itu pertama kali untuk dinyatakan lolos. Jadi spesialnya dapat ya momennya Dapat pada saat pengumuman itu bersama dengan orang tua. dapat sekali kak. Dibuka, baik. Jadi ini Atala kan kemarin dinyatakan lolos ke provinsi. Kemarin mungkin ada satu pasang ya berangkat yang ke tingkat provinsi. Nah, mungkin masih cerita pengalaman dalam soal Paskibraka yang telah kalian lalui ya. Ini juga sebagai motivasi buat para pendengar dan juga penonton YouTube RRI.net. Untuk Atala sendiri, pada saat di tingkat provinsi, bagaimana cerita-cerita momen di sana? Pada saat juga mungkin pada saat latihan, mungkin ada momen-momen yang sangat berkesan atau penting pada saat tahap pelatihan di provinsi. Jadi pada saat di sana itu mungkin bisa dibilang berbeda dari pelatihan yang ada di kabupaten. Karena di sana itu kita kan asrama, jadi kita tidak boleh pegang HP di sana, tidak boleh ketemu dengan orang tua. Ketemu orang tua itu nanti ada jadwal pembesukan orang tua. Jadi kita di sana betul-betul difokuskan untuk latihan. Tapi yang mungkin bikin paling berkesan itu karena kita nggak pegang HP di sana, jadi kita betul-betul Merasakan momennya. kita betul-betul di sana menghabiskan waktu dengan teman-teman di sana, jadi memang momen dihabiskan betul-betul Oke. sama-sama di sana. Oke, boleh tahu untuk yang di provinsi sendiri itu ada berapa siswa nih teman-temannya Atala? Jadi kita kemarin di provinsi itu satu angkatan ada 56 orang. 56 orang. Wah. Jadi memang di karantina ya satu tempat dan tidak menggunakan gadget, handphone. Tapi ada waktu ya juga untuk hubungi orang tua. Tidak ada. Waktunya itu cuman ada satu hari kita dikasih waktu itu. Satu hari? Ya. Dari 1 bulan lebih kita di asrama itu. Cuma ada waktu 1 hari itu kita dikasih pegang HP, kita hubungi orang tua. Kalau yang orang tuanya dekat, mungkin anak-anak Kota Palu, mungkin orang tuanya bisa datang menjenguk di asrama. Jadi saya mungkin karena saya jauh dari kabupaten, jadi orang tuaku mungkin belum sempat datang. Jadi saya cuma dikasih pegang HP saja untuk hubungi orang tua. Wah, jadi itu adalah tantangan tersendiri ya buat Atala karena sebagai utusan dari Kabupaten Toli-Toli. Kita ke Kiara dulu nih, di Kabupaten Toli-Toli, momen-momen pada saat masa pelatihan Paskibraka 2024 kemarin. Mungkin bisa diceritain dong? Kiara? Semua momen itu berkesan sama saya sih kak. Tapi yang paling berkesan itu waktu istirahat makan. Nah saya kan orangnya lelet kalau makan. Ternyata masuk Paskibraka itu makan itu dihitung. Nah itu betul-betul jadi tantangan besar untuk saya juga. Terus yang momen yang paling berkesan lagi itu waktu pengambilan. Terus tidur sama-sama, tidur juga ada waktunya. Itu betul-betul paling berkesan sama saya kak. Oke, mungkin kalau kita bisa lihat ya para pemirsa juga penonton, siswa Paskibraka itu mereka telah dididik ya, apalagi misalnya dalam
makan saja dihitung, kemudian disiplinnya diatur, waktu tidurnya diatur ya. Tapi kalau Atala sendiri pada saat latihan di provinsi, latihannya dari jam berapa sampai jam berapa ini? Maksudnya dari sore kah sampai malam atau dari pagi sampai sore? Kalau jadwal latihan di tingkat provinsi itu jadi terbagi. Kalau dari hari Senin sampai Jumat itu latihannya ada pagi dan sore. Jadi latihan pagi itu dari sekitar jam 5:30 habis sholat subuh itu kita sudah siap-siap untuk latihan. Terus latihan pagi mungkin sampai jam 8. Terus lanjut lagi latihan sore dari jam 3 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam? Iya, itu jadwal dari hari Senin sampai Jumat. Kalau untuk hari Sabtu dan Minggu latihannya itu cuma pagi. Jadi kita pagi itu habis sholat subuh sudah siap-siap. Jadi sekitar jam 5:30 kita start jalan kaki dari asrama ke kantor gubernur. Itu jaraknya dekat atau jauh itu? Dari jaraknya mungkin lumayan jauh. Lumayan ada jauh. Sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Tapi itu kan ada momen ya, seperti Atala bilang tadi, pelatihannya dari pagi, sore bahkan sampai malam. Apakah tidak capek gitu ya? Pastinya ada lah yang Lelah ya, capek ya. Cuman ya karena kita sudah terbiasa sudah ya? terbiasa, sudah menikmati juga proses yang kita lakukan di pelatihan, jadi kita jalani saja. Oke, kalau Kiara sendiri untuk khusus Kabupaten Tortoli ini, pelatihannya apakah hanya sore saja? Apakah sama seperti Atala dari pagi, sore, bahkan sampai malam gitu? Kalau awal latihan itu Kak, waktu masih sekolah, nanti pulang sekolah sekitaran jam 2 baru latihan sampai sore. Tapi sekitaran masuk bulan Juni itu sudah mulai latihan full. Dari jam 7 pagi sampai jam sebelum zuhur, Okay. Terus istirahat sampai jam 2. Terus jam 2 kita lanjut lagi latihan sampai sore. Terus sampai jam 5 sore kita balik lagi ke rumah, pulang. Oke, itu untuk waktu pelatihan dari Atala juga Kiara ya, masing-masing berbeda, tingkat provinsi juga berbeda dan juga tingkat kabupaten. Tapi kalau tidak salah Atala sendiri latihan di provinsi cuma 1 bulan ya? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan lebih lah. Tapi sebelumnya kan latihan juga bersama dengan ikut latihan di kabupaten juga. Kabupaten juga ya. Pasti porsi latihannya berbeda ya. Nah, dalam pelatihan apa saja yang bisa kamu dapat? Apakah cuma latihan PBB saja, langkah tegap saja? Apakah ada nilai akademik di dalam, nilai Pancasila, nasionalisme atau bagaimana? Dari Kiara dulu. Banyak Kak, karena kita itu dalam pelatihan tidak hanya latihan di lapangan. Jadi biasa ada 1 hari kita tuh cuma dikumpul dalam kantor Kesbangpol, terus nanti datang pemateri kayak kakak-kakak Purna Paskibraka. Terus di situ kita dikasih materi tentang ideologi Pancasila, tentang PPI, bendera merah putih, gitu Kak. Jadi kita tuh tidak hanya dapat nilai PBB-nya saja, tapi kita juga dapat pengetahuan yang lain yang tidak didapatkan di sekolah, gitu Kak. Oke, yang tidak dapat di sekolah seperti hal tadi ideologi Pancasila, kemudian ada juga nilai-nilai tentang merah putih, keindonesiaan itu sangat penting ya buat Kiara. Kalau di provinsi sendiri, apakah sama seperti yang ada di kabupaten? Kalau di provinsi Kak, kurang lebih sama juga. Jadi di dalam 1 hari itu ada waktu dibagi untuk kita masuk ke dalam kelas. Jadi di kelas itu kita diberikan materi. Jadi sama juga seperti kabupaten, di kelas itu ada kakak-kakak Purna atau pemateri-pemateri dari luar yang diundang untuk memberikan materi. Oke. Jadi memang banyak ya materi tentang ideologi Pancasila. Tentang Pancasila ini sangat sangat diutamakan dalam nilai-nilai kehidupan, apalagi tantangan zaman sekarang buat adik-adik atau para remaja itu sangatlah penting ya. Oke, mungkin apa sih yang kamu bisa dapat nilai hidup yang paling kamu bisa pelajari dalam menjadi seorang paskibraka? Kiara, bagaimana Kiara? Kalau saya setelah menjadi seorang paskibraka itu Kak, karena sudah banyak yang dilewati, jadi saya tuh setelah menjadi paskibraka, saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih pintar dalam berpikir. Terus saya juga bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan siap menerima resiko. Siap menerima resiko. Oke, mungkin adakah contohnya? Maksudnya mungkin dulu Kiara manja, kuat.
mungkin kayaknya ya bilang ya suruh orang tua belikan ini. Apa yang bisa dipetik? Salah satu contohnya bisa berubah. Kedisiplinan kak. Disiplinan. Kenapa Ya, yang kedisiplinan? karena lalu sebelum saya jadi paskibraka saya tuh sering menunda-nunda Oh. gitu kak. Terus setelah masuk paskibraka, karena di paskibraka juga kedisiplinannya kuat, jadi saya bisa menjadi pribadi yang berbeda lagi. Jadi saya tidak menunda-nunda lagi. Kayak kalau mau kerja sekarang gitu kan. Oke, jadi yang harus dilaksanakan hari ini harus tuntas hari Iya, ini ya. Kak. Betul, disiplinnya itu harus Betul kuat sekali. ya. Jadi buat para pemirsa juga penonton YouTube Edarinet, jadi ini menjadi seorang paskibraka pasti harus membuahkan hasil. Jadi banyak perubahan hidup. Mungkin yang dimana malas-malasan, tiba-tiba disiplinnya harus kuat. Apalagi kan Atala Kiara ini menjadi generasi penerus bangsa. Kalau di Atala sendiri, apa salah satu contoh nilai-nilai hidup yang mungkin dalam kehidupan yang dimana Atala sendiri yang dulunya pendiam mungkin atau malas, tiba-tiba harus bisa menjadi pemuda yang hebat? Mungkin yang paling berkesan sebelum di paskibraka itu kita harus mandiri, terus kedisiplinan itu harus dilatih. Jadi mungkin sebelum paskibraka itu misalnya ada mungkin beberapa keperluan yang masih diuruskan orang tua. Pada saat paskibraka itu kita dituntut untuk urus sendiri semua, jadi mandiri. Terus harus disiplin juga, sama kayak yang Kiara bilang tadi, tidak menunda-nunda. Jadi kalau misalnya kita lambat sedikit pasti bakal dapat hukuman kalau di paskibraka itu. Jadi kita betul-betul harus disiplin waktu dengan keadaan. Oke, disiplin waktu dengan keadaan ya. Jadi banyak ya perubahan-perubahan besar yang Kiara bisa dapatkan dan juga Atala. Tapi momen-momen kebersamaan dengan teman-teman itu sangatlah penting ya. Salah satu momen yang paling mungkin dengan teman-teman pada saat pelatihan, maksudnya mungkin latihan bersama, apakah makan bersama itu paling momen paling penting, apakah pada saat pengibaran penurunan? Kalau Atala sendiri pada saat pelatihan dulu nih, Momen-momen paling penting itu mungkin yang paling berkesan itu di pelatihan ya, karena biasa kita itu sudah ada di titik capek lah kita titik rasa. capek ya. Jadi kayak betul-betul dipaksa latihan. Tapi yang bikin berkesan itu kita sama-sama saling support, saling kasih semangat. Jadi sama-sama capek, sama-sama siksa. Oke. Tapi bukan disiksa kayak betul-betulan ya. Maksudnya mungkin satu sedih, Ya. semua sedih semua. Satu Satu sedih. senang, semua harus senang juga. Begitu juga ya Kiara ya. Ya kak. Kalau di Toli-Toli mungkin sama seperti biasa ya. Sama. Momennya mungkin momen pada saat latihan. Mungkin ada salah satu momen yang mana ada istilah kayak momen apa ya? Pengambilan barang, apakah itu? Kan itu juga atribut. Ya. Oke, ini kan masa pelatihan. Kita mencoba sudah pada hari hanya pada saat puncak pengibaran 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Atala sendiri bagaimana pada saat hari hanya? Perasaan gugup campur. Jadi pada saat hari H itu betul-betul paginya itu kita kan dikumpul di satu ruangan. Oke. Nah di situ kita betul-betul rasa gugupnya. Tapi pelatih-pelatih itu selalu kasih dukungan, selalu kasih nasihat, jangan gugup. Ini sudah kita latihankan berbulan-bulan, masa gugup. Jadi jangan takut salah. Gitu. Terus pada saat pelaksanaan itu betul-betul kayak kita apa ya? Selama di barisan itu kayak betul kita rasa kayak melayang itu kayak. Jadi merasa melayang. Iya, jadi bagaimana? Jadi pada saat di pelaksanaan itu kita kayak tidak kayak mungkin saya bilang badan kayak bergerak sendiri. Sendiri ya. Tapi kan itu sudah dilatihkan, Ya, maksudnya sudah terbiasa. karena sudah terbiasa. Terbiasa. Tapi kan Berbulan-bulan dilatihankan. Tapi kan di situ mental yang harus kita Iya. siapkan ya. Berarti berbulan-bulan, tetapi juga mental itu harus siap pada hari ya. Karena di situ juga momen di mana Atala akan bertemu dengan orang tua ya. Orang tua pasti akan menyaksikan. Kalau Kiara sendiri di Toli-Toli? Sama kak, sama gugupnya. Sama gugupnya ya. Sama gugupnya. Tapi di situ pelatih juga kasih support, terus kasih yakin kalau orang bisa, gitu kak.
Jadi support ya. Jadi pelatih juga bukan pelatih, berarti pelatih juga itu pasti merasakan, aduh gugup juga ya, Iya, karena Kak, pastinya itu. adik-adik yang kita latih ini pasti akan harus mengibarkan sangsaka merah putih. Itu satu kali seumur hidup. Iya. Betul ya. Nah, pada saat hari yang terjadi, bagaimana perasaan Atala ketika melihat orang tua melihat anaknya yang sudah mengibarkan sangsaka merah putih? Pastinya pada saat kita selesai pelaksanaan itu mungkin salah satu momen yang paling mengharukan. Kita satu pasukan menangis, saling peluk-pelukan. Terus di situ momen ketemu dengan orang tua juga. Jadi orang tua datang, kita foto bersama. Ya, itulah. Oke, foto bersama. Kalau Kiara sendiri pada saat pengibaran, orang tua bagaimana melihat seorang Kiara menjadi siswa paskibraka? Itu mengharukan, Kak, karena orang tua itu ke daerah persiapan. Terus terus saya tuh didatangi sama mama papaku. Terus di situ ada momen yang paling saya tidak bisa lupa karena papaku di situ peluk saya, terus dia bilang bangga sama saya. Di situ saya menangis, tapi tetap ditahan menangis karena mau tahan makeup, Kak. Oh. Jadi makeup itu ya, di makeup itu dari jam berapa itu pada saat pengibaran? Kalau putrinya tuh, Kak, itu dari jam 1 malam. Jam 1 malam? Ya, terus tidak bisa tidur, kalau tidur harus tegap. Wow. Karena menjaga makeup. Jaga makeup ya, karena memang perjuangan untuk mengibarkan sangsaka merah putih, di mana perjuangan itu harus dirasakan juga kepada adik-adik paskibraka. Betul ya? Betul. Okay. Baik, tentunya di podcast Tenar ya, Temu Narasi, siswa paskibraka adalah siswa yang paling, bisa dikatakan siswa yang paling elit pada masa-masa SMA. Jadi mungkin buat para adik-adik yang mau masuk paskibraka itu pasti harus siap mental juga fisik ya. Nah, Atala dan Kiara, mungkin bisa ceritain dong, maksudnya mungkin ada teman-teman nih ya dalam satu pasukan yang setiap masa pelatihan itu bisa bikin merubah suasana jadi lucu. Apakah ada? Apakah mungkin dia itu bisa yang dimana kita lagi sedih-sedihnya tiba-tiba dia bikin lawak bercanda dengan Kiara dengan Atala. Kalau di provinsi bagaimana nih Atala? Apakah masih ingat 56 orang itu? Kalau Atala sendiri, coba. Jadi kadang itu kalau waktu istirahat itu ada teman-teman yang kayak disuruh maju ke depan untuk balawak begitu kan. Jadi untuk mencairkan suasana. Jadi misalnya dia disuruh ke depan untuk menyanyi, tapi suaranya itu bisa dibilang mungkin dia sengaja dikasih jelek, jadi lucu lah buat kita, jadi hiburan buat kita. Terus ada juga mungkin yang disuruh maju buat stand up, jadi untuk betul-betul untuk melucu di depan banyak orang. Jadi di saat capek latihan itu ada hiburan lah. Ada hiburan. Tapi kalau pelatih sendiri bagaimana? Nah, pelatih juga sama. Kadang kalau waktu istirahat begitu mereka juga kasih hiburan buat kita. Mereka melucu di depan, menyanyi, terus sama seperti yang jadi tidak kaku ya pada saat masa pelatihan. Jadi ada salah satu teman lah yang bisa dikatain itu sebagai penyemangat kita atau bilang maskotnya ya. Kalau Atala sendiri, kalau di provinsi ada gak julukannya? Maksudnya mungkin dari tertentu disapa ini kayak mungkin namanya Atala bisa dipanggil siapa di provinsi, ada gak? Nggak ada ya? Kalau saya seingat kok dulu kalau nggak salah ada, cuman saya lupa apa. Ada julukan sendiri ya. Mungkin nama seorang pelatih juga bahkan tidak tahu 56 orang ini sama semua namanya. Mungkin nama panggilan saja dipanggil ya. Kalau Kiara sendiri di Toli-Toli, mungkin ada nggak momen pada saat pelatihan? Ada teman yang mungkin bisa bikin suasana menjadi berbeda? Ada, Kak. Ada temanku dari Galumpang. Oh, Galumpang. Ya, itu kalau pelatihan itu yang biasanya suasana ada gugup karena takut dimarah, takut salah. Itu bisa dia kasih cair. Ada juga satu momen kita latihan. Itu sudah capek-capeknya. Ternyata ada satu orang tak tinggal, ternyata dia, Kak, masa tidur di kosnya. Aduh, masih tidur? Masih, Kak. Oke, itu latihannya jam berapa itu? Itu pagi. Pagi. Terus dia dijemput sama temanku lah satunya. Ternyata dia masih tidur di kosnya, belum bangun. Akhirnya dia datang ke tempat pelatihan belum mandi. jadi dia terlambat. Baru di teman Kiara
kunjungi ke kos ya. Iya, Kak. Ternyata masih tidur. Ternyata masih tidur, dia Waduh. belum mandi. Dia datang ke pelatihan, bajunya masih di luar, akhirnya dia dihukum. Jadi dihukum ya, Pak. Jadi itu momen-momen yang sangat apa ya? Bisa dikatakan yang paling berkesan dengan teman-teman. Jadi setiap teman-teman dari Atala Kiara itu pasti punya cerita. Atala sendiri pasti punya cerita juga di provinsi di sana. Nah, sebelum kita akhiri podcast narasi hari ini ya, maksudnya podcast Tenar, tentunya mungkin ada pesan-pesan dari Atala dan juga Kiara untuk para adik-adik yang ingin masuk Paskibraka. Dan tentunya kalau tidak salah ya tahun ini 2025 Paskibraka itu menerima siswa pelajar tingkat STIA kelas 10 ya. Dari Atal sendiri mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Jadi pesan dari saya buat adik-adik yang ingin mendaftar Paskibraka, siapkan mental dan fisik karena Paskibraka itu bukan cuman soal baris berbaris. Jadi kita di sana ditempa secara fisik maupun mental. Fisik dan mental. Oke, Kiara sendiri? Untuk adik-adik yang ingin masuk Paskibraka, jika memang mempunyai kemauan untuk masuk Paskibraka, siapkan memang dari sekarang. Tapi jangan cuman mental dan fisik, tapi juga otak. Karena di proses seleksi itu akan dites dalam bagian TWK dan TIU. Seperti itu. Oke, jadi memang para pemirsa juga penonton YouTube RRI.net, jadi menjadi seorang paskibraka ini mereka melewati beberapa tahapan seleksi ya. Apalagi tahapan seleksinya adalah online, ada tes TWK, wawasan kebangsaan dan juga TIU ya, tes intelijensia umum. Ini sama seperti kayak kita mau tes apa ya, CPNS ya, sekolah kedinasan ya. Jadi mereka sudah diajarkan di sini, jadi harus bersiap dengan tantangan tersebut. Nah, ini juga ya kita sudah di akhir penghujung juga di podcast Tenar, Temu Narasi dengan judul Di Balik Barisan Cerita Anak-anak Paskibraka. Sebelum saya tutup, mungkin ada apa ya, kalau dalam pelatihan itu kayak ada sapaan. Selamat pagi, luar biasa. Saya ukir dulu nih semangatnya para Kiara dengan Atala, seorang paskibraka. Bisa saya tes ya? Bisa. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa, top semangat. Baik, pemirsa dan juga penonton YouTube RRI.net dimanapun berada. Itulah dia, kita sudah menyaksikan podcast hari ini, Tenar, Temu Narasi. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di balik barisan cerita anak Paskibraka 2024. Semoga dari kisah mereka ini kita bisa belajar bahwa menjadi luar biasa itu bukan soal terlihat sempurna, tapi soal berani berdiri tegak meski jatuh berkali-kali. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menyalakan api perjuangan dalam diri karena siapapun bisa menjadi bagian dari barisan. Selama hati kita tetap merah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.